ya. Saya Kristen, Anda Islam. Wajar bagi saya menentang ajaran Anda. Wajar pula bagi Anda menentang ajaran saya. Tetapi ajarannya yang ditentang, bukan orangnya yang dilukai. Namanya pandangan itu ya memang bertentangan. Memang saling bertolak belakang, nggak masalah. Yang penting tidak ada baku hantam, tidak ada baku pukul. Kan itu. Kalau pandangan jelas beda. Gimana? Sama seperti pengacara dengan jaksa. Mereka beradu pandangan, beradu argumen, bukan beradu fisik. Gimana Anda ini? Ini menghina. Kok menghina? Coba sekarang, gini. Kalau kamu ambil hadismu, kalau kamu buka isinya, apa di dalamnya dikatakan? Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, pepet mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Coba, berbahaya nggak buku itu bagi kamu? Membuat kamu menjadi manusia yang bisa bertenggang rasa nggak terhadap sesama? Nggak bahaya loh, karena dia orang kafir. Kalau buku itu tidak kamu buang ke tukang loak, besok kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, akan kamu desak mereka ke jalan yang sempit. Gimana kamu ini? Makanya saya bilang sebenarnya ajaran kamu itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak? Burung Garuda kita mencengkram itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya kan? Dipegang kuat. Supaya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi kalau ajaranmu masuk, jika perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, selama ayat itu tidak dihapuskan, selama itu pula Bhinneka Tunggal Ika dirongrong. Begini. Gini kan, yang kita bahas ini kan tadi yang kau bahas kejadian yang kena geruduk itu hanya kan? Contoh satu saja, Syafiq. Ada banyak kejadian-kejadian. Berapa banyak umat muslim lagi khotbah ininya, masuk dia ke dalam, diambil mikrofonnya. Bubar, tidak ada izin, bubar. Berapa banyak kejadian, apa kamu nggak malu ngelihat saudara-saudaramu begitu? Malu dari mana orang emang itu ajarannya? Begini Adis, ajaran muslim bukan begitu. Ini harus kau paham. Itu ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan di dalam ajaran agama Islam yang sesungguhnya bukan suruh bubarin, perangi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beragama yang agama yang benar, sampai mereka membayar jizyah. Mau saya tunjuk ayatnya? Tunjukkan mana? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Pantas kamu. Oh ya, lupa saya. Dia masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Sorry. Saya sudah ngomong teman-teman. Alasan dia masih Islam adalah karena dia tidak mengerti Islam itu apa. Seandainya dia mengerti Islam itu apa, maka besok pagi dia akan meninggalkannya. Nih, saya balikin kamera saya. Saya kasih kamu fakta-fakta tentang agama Islam. Aduh, nih. Ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, apa dikatakan di sini? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, Islam. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka diperangi? Sampai mereka membayar jizyah. Jizyah ini duit. Sampai mereka membayar harta
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi menurut kitabmu Al-Quranmu, kamu itu diwajibkan memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Sampai mereka ngasih kamu duit. Makanya saya bilang, Syafiq, tujuan agamamu itu adalah duit. Loh, tahu nggak kamu berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Gimana? Karena kau ini umat yang menentang ajaran Allah. Menentang. Oh, saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Baik. Nih. Saya balik kamera saya ya. Saya Kristen. Anda Islam. Wajar bagi saya menentang ajaran Anda. Wajar pula bagi Anda menentang ajaran saya. Tetapi ajarannya yang ditentang, bukan orangnya yang dilukai. Namanya pandangan itu ya memang bertentangan. Memang saling bertolak belakang, nggak masalah. Yang penting tidak ada baku hantam, tidak ada baku pukul. Kan itu. Kalau pandangan jelas beda. Gimana? Sama seperti pengacara dengan jaksa. Mereka beradu pandangan, beradu argumen, bukan beradu fisik. Gimana Anda ini? Bagi saya ngomong dulu. Silakan. Kamu aja yang ngomong. Silakan. Seandainya Yesus itu betul-betul disalib, orang Yahudi. Hari kemana lagi kan? Sudah saya bilang teman-teman, mereka ini tidak ada yang sehat. Yang dibahas apa? Lari kemana? Yang dibahas apa dari tadi? Di dalam ajaran agamamu itu terdapat ajaran-ajaran yang berbahaya bagi hubungan sesama manusia. Bahaya gimana? Coba kamu jujur Syafiq. Bener nggak ada kelompok-kelompok Islam yang ingin merubah dasar negara kita? Yang ingin merubah Pancasila? Nggak ada. Nggak ada. Kita hormat Makanya aja. Kamu jangan nonton ngadu ayam terus. Pasti akun-akun media sosialmu isinya ngadu ayam. Kalau kamu tonton ngadu ayam, mana kamu ngerti apa-apa? Gimana? Kalau kamu tontonannya ngadu ayam, kamu jangan diskusi lintas iman. Gimana? Kamu tahu? Sekarang kamu tahu yang barusan dibubarkan sama pemerintah? Tahu nggak organisasi yang barusan dibubarkan pemerintah, organisasi Islam? Tahu? Tahu. Apa? Kan? Tahu. Aku sudah tahu. Apa namanya? Begini, Dis, kamu sudah tahu lagi kamu bertanya. Gini aja, kamu pernah sekolah nggak? Pernah. Oke. Pernah dulu waktu zaman sekolah kita belajar gerakan-gerakan separatis Islam. Contoh DIITI, tahu nggak? Darul Islam Indonesia atau NIITII. Negara Islam Indonesia, pernah dengar itu? Pernah. Pernah dengar gerakan Aceh Merdeka, pernah dengar? Pernah. Pernah dengar juga gerakan Kazar Muzakar, pernah dengar? Pernah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan pemberontakan seperti itu? Kamu sudah tahu lagi bertanya ini kok. Itu karena dia atau mereka-mereka ingin merubah dasar negara kita yang Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya kamu kalau sekolah jangan ngerokok di belakang. Saya dulu punya teman-teman zaman saya SMA, orang pelajaran mereka ngerokok di selang WC. Ngisep bau kencing WC sama rokok. Pantesan botol setengah mati lulus sekolah, botol setengah mati. Gimana kamu ini nekat yang nyata? Haya mau bertanya boleh? Apa pertanyaanmu? Pasti lompat apakah Yesus, apakah Yesus dia pernah disalib? Nah, pasti kan lompat ke sana kemari. Baik.
Saya ganti dulu background kita. Kita buka tanya jawab saja lah ya. Tanya jawab Islam Kristen. Nih. Diskusi Islam Kristen. Pertanyaanmu apa? Silakan ulangi. Apakah benar Yesus itu disalib? Terus disalibnya di mana? Nah, itu yang saya tanyakan. Menurut Bible benar Yesus disalib. Disalibnya di mana? Di Yerusalem. Tepatnya di Bukit Golgota. Itu wilayah Israel kan? Betul. Oke. Terus orang Yahudi sekarang dia menyembah Yesus enggak? Sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Kalau Yesus betul-betul disalib, yang pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi. Betul, yang menyembah Yesus itu orang-orang Yahudi. Pertama-pertama murid-murid Yahudi, Paulus Yahudi, Simon, Petrus Yahudi, Yohanes Yahudi, semua Yahudi itu. Nama-nama Yahudinya ya, Matius itu nama Yahudinya itu Matatyahu. Ya kan? Kemudian Petrus tuh nama Yahudinya